Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jana Reza Fitri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang constraint, view, sequences, index, and synonym. Di sini saya menggunakan aplikasi Run SQL Command Line. Kita langsung konekkan saja ke SysDBA-nya. Password, terserah ya passwordnya. Udah terkoneksi, kita author user hr con unlock. Kita author user hr identifier by 1 2 3 4. Langsung kita grab konekkan, connect dan connect resource to hr. Langsung kita konekkan ke hr. Masukkan password yang 1 2 3 4. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang constraint. Constraint pada database mencegah penghapusan tabel jika ada definisi dari tabel lain. Constraint menegakkan aturan pada data setiap kali baris dimasukkan, diperbaharui, atau dihapus dari tabel. Constraint sangat penting dan menamainya juga sangat penting. Jadi, meskipun kita untuk dapat memberi nama batasan, misalnya constraint 1 dan constraint 2, kita akan segera menemukan kesulitan untuk membedakan satu kendala dari yang lainnya, dan pada akhirnya akan mengulang banyak pekerjaan. Kita akan menggunakan pernyataan create table untuk membuat batasan untuk setiap kolom dalam tabel. Ada dua tempat berbeda dalam pernyataan create table yang dapat kita tentukan detail kendalanya. Yang pertama yaitu di tingkat kolom di sebelah nama dan data tipe. Yang kedua yaitu di tingkat tabel setelah semua nama kolom terdaftar. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Create table, klien, number, number 4. Constraint klien underscore klien non primary key koma first name varchar 2, misalnya ini yang 14, koma, class name tipe datanya varchar char 2. Ininya kita terserah sih kalian mau masukkan berapa. Saya masukkan 13 titik koma. Baru tabelnya sudah tercreate. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan primary key pada constraint. Primary key constraint adalah aturan bahwa nilai dalam satu kolom atau kombinasi kolom harus secara unique mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Tidak ada nilai kunci primer yang dapat
muncul di lebih dari satu baris dalam tabel. Untuk memenuhi primary key, kedua kondisi berikut ini harus benar. Tidak ada kolom yang merupakan bagian dari primary key yang dapat berisi 0. Tabel hanya dapat memiliki satu kunci utama. Contohnya yaitu karena tadi kita sudah memakai primary key, jadi tidak bisa dipakai lagi. Kita mencoba contoh yang lain, yaitu create table, copy job history, employee ID, number 6,0 misalnya, start underscore date, koma, job ID, varchar 2, misalnya 10, koma, departemen ID, tipe datanya number, misalnya 4,0, kurung koma, baru constraint copy underscore j underscore id, date, tk, primary key, employee ID, koma, start date. Di sini kita salah di bagian sini nanti ya. Di sini kita pakai koma, baru kita masukkan start job, departemen. Nah, tabelnya sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke foreign key constraint. Foreign key constraint menetapkan kolom atau kombinasi kolom sebagai foreign key. Foreign key menautkan kembali ke primary key atau unique key di tabel lain, dan tautan ini adalah dasar dari hubungan antar tabel. Contohnya yaitu, kita langsung masuk ke contoh create table, copy employee,
primary key, comma, first name, tipe datanya cara 2, resin 20 aja, koma, last name, tipe datanya juga char 2, sel 25, koma, departemen ID, tipe datanya number 4,0, koma, email varchar 225, koma, constraint C, employees, ID, FK, foreign key, department ID, reference, underscore apa ini? Di sini salahnya di bagian ini kan bintangnya ini berarti di sini karena kita tadi sudah membuat tabel copy employee, jadi dia tidak bisa digunakan lagi. Karena kan tadi di awal sudah saya jelaskan kalau misalnya kalau kita akan kebingungan nanti akan membuat tabel yang sama tanpa membedakannya. Jadi ini sekarang sudah dibuat jadi tidak bisa lagi digunakan. Langsung saja kita masuk ke check constraint. Secara eksplisit menentukan kondisi yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi constraint, setiap baris dalam tabel harus membuat kondisi menjadi benar atau tidak dikenal karena nol. Kondisi check constraint dapat merujuk ke kolom apapun di tabel yang ditentukan, tetapi tidak ke kolom dari tabel lain. Di sini ada contohnya, cuma nanti pasti akan error lagi karena tabelnya tadi sudah kita buat juga. Jadi kita langsung masuk ke penjelasan selanjutnya tentang managing constraint. Managing constraint juga kayak gitu, contohnya juga ada, cuma kita sudah membuatnya tadi di bagian copy employee juga sudah kita buat. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan view. View adalah objek dari basis data, tetapi view bukan tabel nyata karena view representasi logis dari tabel yang ada, tidak mengandung data sendiri dan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel di mana data dilihat atau diubah. Contohnya yaitu kita masukkan create view, view employees,
employees, select employee ID, first name, last name, email. From employee, where employee ID, between, salah, between. Nah, misalnya kita masukkan angka 100 and 124, koma, di sini sudah tercreate ya tabelnya. Kalau kita ingin menampilkan tabelnya, yaitu kita select bintang, mana dia, select bintang from view employees. Nah, ini dia tabelnya sudah tercreate, terselect. Kalau kita ingin menghapus tabelnya atau misal dari kolomnya, kita dapat menghapusnya dengan cara drop view, baru kita buat nama tabelnya, view employees. Oh, di sini kita salah. View, bentar. Nah, tabelnya sudah terdrop, yaitu sudah kehapus. Langsung saja kita masuk ke bagian inline view. Inline view juga disebut sebagai subquery dalam clause from. Kita memasukkan subquery di clause from sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Inline view umumnya digunakan untuk menyederhanakan query yang rumit dengan menghapus operasi gabungan dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Selanjutnya ada top-end analysis, adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Penggunaan analisis top-end berguna ketika kita ingin mengambil 5 catatan teratas atau catatan top-end dari hasil yang disetel yang digunakan oleh query. Kita langsung masuk ke contohnya, yaitu select row num as employed, comma, last name, year date. From employees where pronoun
that, titik koma. Ini dia tabelnya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas sequence. Adalah objek yang dapat dibagikan yang digunakan untuk secara otomatis menghasilkan angka unik. Karena itu adalah objek yang dapat dibagikan bagi pengguna dan mengaksesnya. Biasanya urutan digunakan untuk membuat nilai primary key. Kita langsung masuk ke dalam contohnya, yaitu create table create sequence. Runner ini sec increment by 1, start with 1, next value 50.000. Baru kita masukkan no catch, langsung ke no cycle, titik koma. Nah, sequence sudah tercreate. Sequence yang dibuat untuk pelari maraton, angka akan bertambah 1 dimulai dengan angka 1. Dalam hal ini, memulai urutan dengan 1 mungkin merupakan titik awal terbaik. Karena ada setidaknya 30.000 pelari, nilai maksimum urutan ditetapkan jauh di atas pelari yang diharapkan. Opsi no catch mencegah nilai dalam urutan agar tidak di-cache dalam memori, yang jika terjadi kegagalan, sistem mencegah angka-angka yang dialokasikan sebelumnya dan disimpan dalam memori agar tidak hilang. Opsi no cycle mencegah penomoran dimulai kembali pada 1 jika nilai 50.000 terlampaui. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pseudo-kolom nextval. Pseudo-kolom nextval ini digunakan untuk mengekstraksi nomor urut berurutan dari urutan yang ditentukan. Ketika kita mereferensikan urutan nextval, nomor urut baru dihasilkan dalam nomor urut saat ini ditempatkan di kurval. Selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu insert into department ID, department name, location ID, kurung value department sec dot next file, comma
2.500 kurung ketik koma. Nah, di sini kita salah di bagian sini. Baru kita enter. Nah, sudah tercreate tabelnya. Selanjutnya kita akan masuk ke index. Index Oracle Server adalah objek skema yang dapat mempercepat pengambilan baris dengan menggunakan pointer. Index dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis. Jika kita tidak memiliki indeks pada kolom yang kita pilih, maka pemindahan tabel lengkap terjadi. Indeks menyediakan akses langsung dan cepat ke baris dalam tabel. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan disk I/O input/output dengan menggunakan jalur yang diindeks untuk mencari data dengan cepat. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu create table, create index, upper plus name index, enter on employees upper last name tutup koma. Nah, indeksnya sudah tercreate. Kita akan menampilkan tabel dari yang sudah kita buat, yaitu dengan cara select bintang from employees where upper plus name kurung sama dengan king koma. Nah, ini dia tabelnya sudah terbuat. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus indeks tersebut, tabel indeks tersebut, kita bisa menggunakan sintaks seperti drop index upper plus name index. Nah, tabel tersebut sudah terhapus. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinonim. Sinonim adalah kata atau ungkapan yang merupakan pengganti kata lain yang diterima. Sinonim digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain atau objek. Sinonim dapat merujuk ke tabel yang dimiliki oleh pengguna lain lebih mudah dan mempersingkat nama objek yang panjang. Kita langsung masuk ke dalam contohnya, yaitu create synonym employee for any copy employees. Nah, sudah tercreate ya tabelnya.
Kalau kita ingin menghapus tabelnya dengan cara seperti ini, drop synonym employees. Nah, tabelnya sudah terhapus. Sekian dari video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya juga, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.